Masalah pembayaran WTO itu memang kami harus menunggu keluarnya terbitnya peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif. Nah, kita tunggu aja gitu loh. Kenapa? Oleh karena apabila kita memproses dengan menggunakan tarif yang lama, sementara tarif baru ini sudah diusulkan, sudah diproses dan tinggal tunggu tanda tangan Menteri Keuangan, itu ada implikasi hukum. Implikasi hukumnya adalah bisa dikenakan pidana korupsi karena merugikan keuangan negara terkait dengan hilangnya potensi pendapatan keuangan negara. WTO namanya akan kita ganti. WTO itu kan sebetulnya sewa lahan. Ya kan, sewa lahan ini merupakan PNBP. PNBP itu adalah pendapatan negara bukan pajak. Masuk dan keluarnya harus lewat APBN. Jadi itulah sebabnya mengapa proses pembayaran WTO ini lama. Nah, beberapa yang sudah bayar di tahun 2015 sebelum ini diajukan itu ya hari ini aja dan kemarin saya tanda tangan ada mungkin sekitar 60, ya kan. Tapi itu jelas bisa dibuktikan pembayaran itu sudah dilaksanakan sebelum usulan perubahan tarif ini diajukan ke Kementerian Keuangan, ya kan. Tapi setelah tanggal pengajuan kesananya mau nggak mau kita harus ikut aturan itu. Dan ini juga untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemohon. Jangan sampai nanti dia pikir dia udah bayar, tiba-tiba muncul tagihan dari pemerintah, Anda kurang bayar, kan nggak lucu. Kalau untuk pembayaran WTO baik perpanjangan hak atas tanah maupun permohonan alokasi baru, iya, nunggu tarif. Oke, baik Pak. Kemudian ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa kok jadi stagnan begitu Pak. Artinya tidak ada satu proses yang dilakukan. Nah, sebenarnya Pak, selama ini seperti apa sih Pak? Apakah dokumen-dokumen itu juga ditreatment tertentu oleh BP Batam atau seperti apa? Oke, maka kita definisikan yang dimaksud stagnan tuh yang mana. Karena saya sih punya data, misalkan ya, kalau bicara ini di lahan ini ada sekitar 8 urusan nih yang kita urusin. Yang memang tertahan itu adalah perpanjangan hak tanah, itu pun nggak tertahan semua ya, karena masalah tarif WTO dan alokasi baru, permohonan alokasi baru. Nah, nanti kita bicara yang permohonan alokasi baru lah. Tapi yang lain, contoh misalkan penerbitan dokumen rekomendasi 990 berkas sudah selesai. Kemudian dokumen legalisir semuanya sudah selesai. Izin peralihan hak dari 10.859 berkas sudah selesai 10.586. Kemudian dokumen balik nama dari 3.672 berkas sudah selesai 3.567. Dokumen endorse WTO dari 1.104 berkas sudah selesai 1.086 berkas. Jadi kalau dibilang stagnan ini apa yang stagnan gitu loh. Terkait yang permohonan lahan baru. Pertama, persoalannya banyak kita temukan adanya tumpang tindih. Kemudian ada yang komplain saya udah bayar 10%, udah dapat izin prinsip, kok prosesnya nggak berlanjut. Ya setelah diteliti ternyata ada yang alokasinya di hutan lindung, ada yang di daerah water catchment, ada yang di area yang namanya DPCRS yang masih harus disetujui oleh DPR. Ya jelas kalau yang di 3 lokasi itu ya nggak mungkin akan diterusin. Nah kemudian ada juga sesuai dengan temuan BPKP. Ada 566 berkas kalau saya nggak salah. Nah makanya ini lagi diteliti lagi satu persatu. Ya kan, bukan tidak mungkin kalau memang oke kita terusin.
Kalau tidak, ya kita tolak gitu loh. Karena ke depan BP Batam ini pola bisnisnya akan kita rubah. Kalau dulu kita istilahnya cuma jual gambar, kemudian investor yang tanggung jawab ngusir penghuni liar, mematangkan lahan, ngurus sertifikat HPL, dan lain-lain, maka mulai ke depan itu semua BP Batam yang akan lakukan. Jadi ke depan kita tidak lagi akan mengalokasikan lahan dengan model-model lama. Pertama, lahan itu akan kita matangkan. Kalau ada penghuni liarnya akan kita minta mereka pindah. Ini menjadi tanggung jawab BP Batam. Tanggung jawab BP Batam. Kemudian sertifikat HPL-nya sudah ada. Dan itulah kenapa tarif BTO-nya akan naik, ya kan? Jadi yang kita akan alokasikan itu adalah tanah yang sudah matang, investor tinggal bangun.